ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang sampai sekarang masih senantiasa menjamin nikmat karunia yang tiada pernah berhenti dan insyaallah terus mengalir kepada kita semuanya. Salam dan salawat pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mendidik manusia melalui syariat Islam sehingga manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi dakwah uduhiyah benang merah syariat para nabi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sudah menjadi fakta bahwa umat manusia telah berpulah menjadi berbagai suku atau bangsa, dan setiap suku atau bangsa memiliki identitas tersendiri seperti warna kulit, rambut, dan mata serta bentuk tubuh. Pula ini telah diatur oleh Allah sendiri sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudaraku, manusia pada dasarnya berasal dari keturunan yang satu, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Oleh karena itu hakikatnya manusia ini adalah umat yang satu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Manusia awal sampai manusia terakhir kelak yang akan lahir ke dunia ini, semua diciptakan oleh Allah yang Maha Esa. Dia pula yang telah mengutus para nabi dan rasul, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Sehingga bukan hanya umat ini yang satu, kan tetapi para nabi dan rasul pun diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa risalah yang sama, yaitu agama Islam yang inti ajarannya adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran bahwa tidak diutus seorang rasul sebelum Nabi Muhammad kecuali menyampaikan tentang tauhid, yaitu tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Hal ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Kaum muslimin sidang pendengar yang sama berbahagia, oleh karena itu semua nabi dan rasul bagi umat Islam menjadi wajib diimani dan tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan lain. Bagi umat Islam, mereka para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang membawa risalah yang sama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 84. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Diutusnya para nabi dan rasul dengan misi yang sama menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul itu adalah sama, yaitu Islam. Mereka diutus oleh Allah yang agama di sisinya hanyalah Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Bukti bahwa ada benang merah ajaran Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantaranya adalah ibadah haji dan uluhiyah. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa syariat berkurban pertama kali diperintahkan kepada Adam alaihissalam, anak Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihin naba'a bani adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa la yatuqabbal minal akhari qala aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Peristiwa kurban yang dilakukan oleh Habil dan Qabil adalah perintah pertama berkurban yang dilakukan oleh umat manusia, dan mereka berdua adalah generasi pertama dari Adam alaihissalam. Syariat berkurban kedua dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Padahal anak Nabi Ibrahim adalah anak yang sangat diidam-idamkan, anak yang lama dinanti-nantikan, bahkan anak yang lahir dengan rapalan doa Nabi Ibrahim, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ketika anak yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu lahir, lalu tumbuh menjadi penyejuk pandangan matanya, qurrata ayunnya, datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk mimpi untuk menyembelih anaknya. Ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah dalam tidur untuk menyembelih kamu. Coba kamu berpikir bagaimana pendapatmu. Dengan penuh rasa percaya diri, anaknya Ismail menjawab,
Wahai bapa, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah engkau dapati aku dalam kondisi sabar. Maka Ibrahim pun membawa anaknya bersiap menggirik lehernya. Lalu Ibrahim diseru oleh Allah, ya Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpimu, sungguhnya ini adalah cobaan yang nyata. Lalu Allah mengganti dengan kipas yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Alhamdulillah, satu kasih sayang Allah yang luar biasa. Oleh karena Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya. Jika jadi, maka akan membuat repot kita selaku umat Islam. Oleh karena kelak di kemudian hari setelah Rasulullah diutus oleh Allah, syariat berkurban juga diperintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah pada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Saudaraku yang sama berbahagia, keberlanjutan syariat berkurban kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pelaksanaan ibadah kurban ini dilaksanakan setiap bulan haji, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki kemampuan menjadi muakkad untuk melaksanakannya. Bahkan ada ulama yang mewajibkan dengan alasan hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atan wa la yadahu wa la yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bagi orang-orang yang tidak mampu, maka posisinya adalah menerima daging kurban. Sehingga dalam syariat ini yang terjadi ada take and give. Berkurban adalah salah satu wujud kesyukuran akan nikmat yang diberikan oleh Allah, yang telah menganugerahkan nikmat yang begitu banyak. Bahkan saking banyaknya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah An-Nahl ayat 18. Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Karena berkurban sebagai wujud kesyukuran, maka yakinlah bahwa harta orang yang berkurban insyaallah akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena orang yang bersyukur akan nikmat Allah, akan ditambahkan nikmatnya kepadanya, sebagaimana Allah telah sampaikan dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikianlah orang-orang yang bersyukur dengan cara berkurban, insyaallah tak akan jatuh bangkrut atau miskin. Malah Allah akan menjanjikan menambah nikmatnya kepada orang-orang yang berkurban. Sebaliknya, orang yang pelik kikir tidak mau berkurban padahal memiliki kemampuan diancam dengan azab yang pedih. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara insyaallah berusaha untuk berkurban. Semoga saudaraku
kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan dan rezeki sehingga kita mampu melakukan kurban untuk tahun ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kekurangan datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang daif. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.